warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat semua. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya Agus. Oke, anak-anak, silahkan untuk mengisi daftar hadir di dalam room chat supaya Ibu tahu siapa saja yang hadir pada hari ini. Sekretaris bisa bantu Ibu ya untuk mencatat nama teman kalian yang hadir dan tidak hadir. Iya, baik, Bu. Oke, sebelumnya masih ada yang ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Saya, Bu, masih ingat. Iya, Feni. Jadi, materi minggu lalu itu tentang mendeskripsikan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, Bu. Baik, masih ingat ya? Jangan sampai lupa dengan materi yang kemarin. Nah, sekarang Ibu akan share screen materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah, Ibu? Sudah terlihat Bu. jelas? Ya. Jadi, hari ini tuh kita akan mempelajari interaksi keruangan dalam kehidupan dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan negara-negara yang termasuk dalam negara ASEAN. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis kondisi iklim dan geologis negara-negara ASEAN. Dan yang keempat, siswa dapat mempresentasikan tentang kondisi alam dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Ingin memberi semangat kepada kalian, tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar masih dalam kondisi daring seperti ini. Nah, Ibu ada punya kata motivasi untuk selalu kalian ingat. Bunyinya itu seperti ini. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Nah, jadi kalian tinggal pilih tuh, tetap menjadi pemuda atau lanjut usia sebelum waktunya. Mengerti kan maksud dari motivasi yang Ibu berikan? Mengerti sekali, Bu. Nah, dan Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian semua agar selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jangan pernah lupa untuk memakai masker dan minum vitamin juga ya, agar daya tahan tubuh kalian tetap terjaga. Lanjut ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Sudah terlihat ya? Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk menyebutkan negara apa saja sih yang ada di gambar tersebut? Saya, Bu. Ya, Dayat, silahkan. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Inyeng Bintang, Vietnam, Bu. Kemudian Laos dan Myanmar. Apa itu ASEAN? Saya Ibu. Ya, Niken. Kalau misalnya ASEAN adalah Association of Southeast Asian National atau merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Seperti itu, Ibu. Ya, baik, tepat sekali. Dan Ibu akan menjelaskan lagi ya bahwa ASEAN itu merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dan ASEAN, lanjut ya. Dan ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN sendiri disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Apa sih kegiatan SEA Games itu? Jadi yang saya tahu, Bu, kalau SEA Games ini salah satu ajang
ajang pesta olahraga yang diadakan oleh negara-negara ASEAN, Bu. Ya, tepat sekali Dayat. Jadi, SEA Games itu adalah pesta olahraga Asia Tenggara yang diadakan dalam waktu 2 tahun sekali. Biasanya olahraga yang dilombakan itu seperti sepak bola, bulu tangkis, dan olahraga lainnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, Desita. Saya Desita mau bertanya. Jadi salah satu tujuan dari ASEAN ini kan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Bu. Nah, apakah Indonesia sebagai anggota ASEAN merasakan dampaknya setelah bergabung ke ASEAN, Bu? Bisa dijelaskan, Kak, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus ya Desita. Kita akan bahas tentang dampaknya ASEAN untuk perekonomian di Indonesia. Nah, karena Indonesia tergabung dalam ASEAN, negara kita jadi lebih gampang kalau ingin melakukan perdagangan dan investasi bersama negara anggota ASEAN. Yang dimaksud lebih gampang adalah peraturan yang lebih mudah, biaya impor yang lebih murah, dan kuota barang yang diimpor boleh lebih banyak daripada biasanya. Seperti itu, Desita. Bu, saya mau tanya lagi. Nah, kalau perdagangannya berjalan lancar, pasti bakal tercipta harga pasar yang stabil juga kan? Nah, bagaimana bisa ya, Bu? Baik. Nah, jadi karena jika suatu negara membutuhkan suatu produk seperti beras, tapi stok berasnya kurang, maka negara tersebut bisa impor barang dari negara lain. Tapi kalau negara itu tidak melakukan impor beras, harga beras di negaranya bisa melonjak lebih mahal. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama antar negara ASEAN ini, perdagangan akan berjalan lancar dan tentu harga pasar pun akan stabil. Seperti itu, Desita. Sampai sini apakah sudah paham? Baik, saya sudah paham, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, sama-sama, Desita. Lanjut ya, anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu akan mengirimkan LKPD kepada kalian. Kalian bisa mengerjakannya dalam 5 menit ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Pahami dan dilihat juga tugasnya. Nah, sekarang Ibu minta fokus dulu ya. Perhatikan LKPD yang ada itu. Yang pertama, perhatikan tabel pada LKPD tersebut, identifikasikan letak astronomis masing-masing negara ASEAN, dan yang ketiga, identifikasikan dari masing-masing negara ASEAN dan tuliskan pada tabel tersebut. Kerjakan sekarang ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu, salah satu perwakilan dari kalian bisa mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Paham sama tugasnya semua? Paham, Ibu. Oke. Baik, sudah selesai semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mewakili teman-temannya untuk presentasi? Saya, Bu. Ya, Feni, silahkan. Jadi yang pertama itu ada Indonesia. Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan beriklim tropis. Yang kedua ada Brunei Darussalam yang terletak di antara 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur dan terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan beriklim tropis. Yang ketiga ada Filipina yang terletak di antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur dan terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara yang beriklim tropis juga. Selanjutnya ada Kamboja
yang terletak di antara 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur, dan terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan beriklim tropis juga. Selanjutnya ada Laos. Laos terletak di antara 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur dan 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara beriklim tropis. Selanjutnya ada Malaysia. Malaysia terletak di antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur dan 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan beriklim tropis. Selanjutnya ada Myanmar, yaitu terletak di antara 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur dan terletak di antara 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara beriklim tropis juga. Selanjutnya adalah di Singapura. Singapura terletak di antara 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur dan terletak di antara 1 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang utara dan beriklim tropis. Selanjutnya ada Thailand, yaitu terletak di antara 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur dan terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara beriklim tropis. Yang terakhir ada Vietnam, yaitu 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur dan terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan beriklim tropis juga. Udah, Bu. Baik, terima kasih Feni. Beri tepuk tangan dulu untuk Feni dong. Nah, bisa diperhatikan kan jawaban dari kalian dan jawaban itu. Jadi Indonesia itu terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan letak lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, iklimnya tropis. Bisa dibaca ya semua? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Perhatikan ya, benar apa tidaknya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya. Oke. Apakah ada yang sama dengan jawaban yang telah disampaikan Feni? Sama, Bu. Sama semua, Bu. Sama, Bu. Oke, berarti kalian semua sudah paham ya? Nah, ada yang bisa kemukakan kesimpulan untuk apa yang telah kita pelajari hari ini? Satu orang? Bu, saya mau izin. Ya, Agus. Ya, jadi saya mau mengemukakan kesimpulan dari saya, Bu. Jadi, Ya, Agus. ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau yang merupakan suatu organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun negara-negara pendiri ASEAN itu ada 5. Yang pertama ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua ada Filipina yang diwakili oleh Nardi Soramos. Yang ketiga ada Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak. Yang keempat ada Singapura yang diwakili oleh S. Raja Ratnam. Yang kelima ada Thailand yang diwakili oleh Tanat Homan. Nah, jadi Bu, sampai saat ini negara anggota ASEAN itu berjumlah 10, Bu. Itu, Bu, dari saya. Baik. Terima kasih, Agus. Berarti sudah paham ya semua? Ya, Ibu. Nah, Sudah, Ibu. Ya, Bu. Udah, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi, 10 negara anggota ASEAN itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Filipina, dan Myanmar. Ini sebelum kita menutup pembelajarannya,
Ibu akan mengirimkan tugas uraian kepada kalian di WA Group. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Ditutup dengan doa dulu ya, Nak. Baik Ibu. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih banyak Ibu.